Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis pengembangan human capital manajemen di PT KAI Persero. Di sini perkenalkan nama saya Andika Dimas Eka Saputro. Nama saya Farhan Wadila Putra. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas profil perusahaan dan sejarah dari PT KAI ini. Sejarah perkereta api Indonesia dimulai pada 17 Juni 1864 dengan pengembangan nama Semarang Tanggung oleh perusahaan Belanda NSM setelah kemerdekaan yang diambil alih seluruh aset dan membentuk DKRI pada 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Nah, perubahan kebijakan pemerintahan, organisasi ini beberapa kali mengalami perubahan nama dan status hukum, yaitu pada tahun 1945, yaitu diberikan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. 1950 Perusahaan Negara Kereta Api PNKA. 1971 Perusahaan Jawatan Kereta Api, 1991 Perusahaan Umum Kereta Api, 1998 berubah menjadi PT Kereta Api yang Persero, dan 2010 berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero hingga saat ini. Visi, misi, dan tujuan dari PT KAI Indonesia ini yang pertama itu menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang berfokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Di sisi lain, menurut situs resmi BUMN, visi KAI diperbarui menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia. Misi dari PT KAI itu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dana usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemangku kepentingan serta kelestarian lingkungan, berfokus pada 4 pilar utama dalam operasional. Yang pertama itu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Dan tujuan dari PT KAI ini yaitu yang pertama mewujudkan layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu dalam waktu kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas profesional perkeretaapian Indonesia. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan teknologi perkeretaapian yang modern dan integritas. Yang keempat, yaitu menyediakan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. Baik, untuk Baik. selanjutnya itu ada kondisi human capital. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi itu kuat di bidang operasional dan teknis, namun perlu peningkatan di bidang digital dan layanan pelanggan. PT KAI memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi kuat dalam bidang operasional transportasi kereta api, manajemen keselamatan, dan pemeliharaan sarana prasarana kereta apian. Komitmen yang dijalankan PT KAI Indonesia itu sebagai perusahaan milik negara dengan sejarah panjang, tingkat komitmen dan loyalitas karyawan PT KAI teknologi tinggi, banyak pegawai yang memiliki dedikasi kuat untuk mendukung visi perusahaan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Motivasi kerja karyawan PT KAI secara umum tergolong tinggi, didorong oleh kebanggaan terhadap perusahaan BUMN yang sangat besar, jaminan karir yang stabil, serta program pengembangan kompetensi yang aktif dilakukan. Dalam beberapa tahun, PT KAI mulai menumbuhkan budaya inovasi dan ide kreatif, terutama melalui program transportasi digital, layanan tiket online, dan peningkatan fasilitas stasiun. Baik, next dari Farhan. Oke, boleh di next? Oke. Ini untuk analisis gap human capital PT KAI Bandung. Ini ada di bidang kompetensi. Yang pertama keselamatan dan kepatuhan teknis dan kondisi saat ini 70% karyawan memenuhi standar. Targetnya 95% dan gapnya hampir 25. Rekomendasi pelatihan ulang dan audit SOP. Yang kedua teknis dan pemeliharaan 60% teknisi bersertifikat terbaru. Target 90% dan gapnya hampir 30%. Dan rekomendasi sertifikasi dan praktik lapangan. Pelayanan pelanggan kondisi saat ini 55% skor kepuasan pelanggan baik, targetnya 80, gapnya 25%. Rekomendasinya yaitu training frontliner, literasi digital, 30% memahami aplikasi digital, target 80, gapnya hampir 50%. Pelatihannya HRIS dan CMMS. Yang paling terakhir yaitu ada leadership dan manajemen perubahan. Kondisinya saat ini masih terbatas. Targetnya masih belum diketahui ya. Di sini cuma tersedia dan gamenya belum diketahui. Rekomendasinya ya itu program suksesi dan coaching dari pihak luar. Ini data yang kita dapat dari PT KAI Persero tahun 2023, laporan tahunan PT KAI 2023, transformasi human capital. Boleh di next?
Ini ya strategi pengembangan HCMPTKI Bandung, strategi utama yaitu talent and workforce planning, mapping kompetensi dan suksesi untuk posisi kritis seperti masinis, teknisi, dan kepala stasiun, reskilling dan upskilling, program pelatihan keselamatan digital dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, integrasi digital HR, SRIS, dan LMS, digitalisasi proses SDM untuk efisiensi dan pelacakan kompetensi. Ini juga sama dari kita dapat yaitu di PTKI 2022 Rencana Strategis Pengembangan Human Capital 2022 sampai 2026 datanya. Oke, boleh di next. Oke, ini untuk program pelatihan pengasdian PTKI Bandung. Jenisnya ada Safety Emergency Responses, sasarannya semua staff, durasi 2 hari. Tujuannya untuk zero accident. Yang kedua, pelatihan teknis engine and signaling, sasaran teknisi dan masinis. Durasinya 2 sampai 4 minggu. Tujuannya untuk penggunaan aktif. Yang ketiga, digital literasi SRIS dan LMS. Sasaran staf administrasi dan operasional, durasi 1 sampai 2 hari. Tujuannya adaptasi sistem digital. Custom Service Excellence. Yang keempat, petugas layanan, durasinya 2 hari. Peningkatan kepuasan pelanggan. Yang paling terakhir, dari self development, yaitu sasarannya supervisor dan manager. 3 hari dan mentoring. Kesiapan kepemimpinan tujuannya. Ini kita dapat datanya dari PTI Corporate University 2023, modul pelatihan internal, kompetensi teknis, dan soft skill. Oke, boleh lanjut. Tantangan dalam pengembangan HCM yang kita temui eksternal, kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dengan administrasi lapangan, masih versus perubahan teknologi dan digitalisasi yang cepat eksternal. Persaingan di sektor transportasi di ekspektasi pelanggan yang tinggi. Dan internal, kurangnya literasi digital dan data. Resistensi terhadap perubahan dan koordinasi antar unit yang kurang efektif. Kemudian next. Belum kelihatan, Dik. Gak keluar, Dik. Oke, bisa di zoom ke keluarga. Ini dekat, Ting. Terlalu dekat. Oke, ini studi kasus dan solusinya. Sebagian karyawan senior masih berfokus pada sistem kerja konvensional, sementara perusahaan menuntut kemampuan digital seperti penggunaan sistem tingkat online, manajemen data pelanggan, dan pelayanan berbasis teknologi. Asalnya kesenjangan kompetensi generasi lama dan generasi muda. Solusi mengadakan pelatihan digital rutin, misalnya penggunaan aplikasi tiket online, sistem ERP, dan dashboard data pelanggan. Yang kedua, menyusun kurikulum internal. Oke, sebentar. Udah malfungsi. Oke. Dilanjut ya, menyusun kurikulum internal dengan tingkat kesulitan bertahap basic, intermediate, and advance yang paling susah. Ketiga, bekerja sama dengan lembaga pendidikan digital seperti Digital Talent Scholarship, Telkom University atau internal learning center mereka miliki. Ya dari outsource tapi yang punya kita juga. Oke, untuk analisis dan pembahasan. Oke, evaluasi program HCM. Pelatihan di SDM, SRIS, e-learning meningkatkan kompetensi dan efisiensi kerja, namun hasil pelatihan belum merata di semua unit. Relevansi dengan tantangan global dan internal. Sejalan dengan tren transformasi digital, industri transportasi 4.0, tantangan utama literasi digital, rendah dan resistensi perubahan di lapangan. Dampak pada kinerja perusahaan, produktivitas, dan pelayanan meningkat. Budaya kerja makin disiplin dan adaptif terhadap teknologi. Program HCM PTKI sudah efektif mendorong transformasi digital dan peningkatan kerja, namun masih perlu pemerataan kompetensi di seluruh level karyawan. Baik, kesimpulan dan rekomendasi. Analisis Human Capital Management di PT KAI PT Kereta Api Indonesia atau Persero menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan transportasi perusahaan menuju organisasi yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Di tengah perkembangan teknologi transportasi yang semakin pesat, PT KAI menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengalaman kerja karyawan lama dengan tuntunan kemampuan digital dari karyawan generasi baru. Oleh karena itu, transportasi SDM tidak hanya menjadi kebutuhan strategis, tapi juga fondasi utama bagi keberlanjutan dan inovasi perusahaan di masa yang berdepan. Program pelatihan dan upscaling digital diselenggarakan pelatihan berbasis teknologi seperti data analitik, digital operation, dan AI dalam transportasi. Baik, dari kami presentasinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.